pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
tidak pernah meninggalkan kami. Syukur, 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 syukur. Terima kasih Tuhan. Kau selalu bersama kami. Menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur, syukur. Syukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Kami Bapa, menyembah-Mu Tuhan. sebab Engkau sungguh baik. Roh dan kebenaran Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau ada bersama. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau sungguh baik buat setiap kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini. Semua karena perkenanan-Mu yang meneguhkan setiap kami. Bersama-Mu ya Bapa, kami boleh melewati semuanya dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, sebab kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang mengasihi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Ini pujian kami, ini penyembahan kami, ini doa kami ya Tuhan. Kami bawa ke hadirat-Mu, biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan. Semuanya menjadi harum bagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Penuhi setiap kami hati yang haus dan lapar akan Engkau. Berikan kami damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran kami Tuhan. Kami perlu damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami siap untuk beribadah dalam satu nama yang hidup. Nama Yesus Kristus. Nama yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua Bapak Ibu yang percaya, boleh sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Saya mau menyapa Bapak Ibu, shalom Bapak Ibu. Lambaikan tangannya yang diberkati Tuhan, shalom. Ada sukacita, amin. Ada damai sejahtera, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau menanggalkan beban kita mau menanggalkan masalah kita percaya bahwa hadirat Tuhan melebihi apapun, amin. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan beban
suku bangsa. Kami mau nyatakan bahwa Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Haleluya. Sama-sama kita mau nyatakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersama.
bersyukur Tuhan. Sungguh kami perlu hadirat-Mu. Hadirat-Mu ya Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan setiap kami. Satu hal yang kami rindukan ya Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan. Sebab hadirat-Mu yang memberikan kami damai sejahtera, yang melampaui segala akal dan pikiran kami ya Tuhan, yang memberikan kami ketenangan Tuhan. Amin, haleluya. Dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu satu hal yang ku rindukan ya Tuhan. Amin. Selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ini yang menjadi kerinduan setiap kami ya Tuhan, untuk ada di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan. Amin. Selalu berada di dekat-Mu. Katakan dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu
dengan segenap hati, lebih dalam lagi, lebih dalam. Lebih dalam lagi. Ku mengasihi
Sebab kami bersyukur ya Tuhan, Engkau yang pedulikan setiap kami, bahkan melewati lembah kekelaman sekalipun. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Kami bersyukur Tuhan. Lebih lagi saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyembah Raja di atas segala Raja. Dan kita mau katakan, ku sembah Kau Allahku. Kau yang pedulikan setiap kami di tempat ini Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Katakan walau lembati kelam, haleluya. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Engkau Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. Lebih lagi kita menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Lebih lagi jemaat Tuhan, ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allah. Katakan Bapa dan sahabatku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah,
Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kau kekuatan. Yesus engkau kekuatan kami. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami, walau kami berjalan dalam lembah. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Hira lama ya shikara lama 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 ya shikara lama lama ya ku. Hira lama 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 ya ku. Haleluya. Dia Allah yang selalu ada buat kita, Bapak Ibu Saudara. Selalu ada buat kita. Dimanapun kita berada, situasi apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan selalu ada buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shikarana lama-lama ya sike. Bapak terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Anugerah-Mu sungguh besar. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis bagi kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat minggu ini kami boleh lewati bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari demi hari yang kami boleh lewati bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami ada saat ini semua oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus tuntun kami. Roh Kudus Engkau yang memberi kami hikmat. Terima kasih Tuhan, kami mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa atau biasa di luar? Ya, luar biasa. Puji Tuhan. Siang hari ini kita belajar kebenaran firman dengan tema damai sejahtera untuk kesehatan mental. Ya. Minggu yang lalu kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang sabat Bapak Ibu Saudara. Ya, tentang menikmati hadirat Tuhan. Nah, minggu ini kita belajar tentang damai sejahtera untuk kesehatan mental. Ya. Diambil dari Yohanes 14 ayat 27. Ya, saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu.
Ya, Bapak Ibu Saudara, Yesus menyampaikan kata-kata ini kepada murid-muridnya. Ya, Yesus menyampaikan firman ini kepada murid-muridnya menjelang penyalipan. Ya, Yesus menyampaikan firman ini bukan sekedar janji yang biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi ini sebuah janji yang luar biasa, sebuah warisan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ya, ini sesuatu yang menarik, yang penting untuk kita pelajari, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena setiap orang percaya hal ini yang seringkali hilang, kehilangan damai sejahtera. Betul Bapak Ibu? Ya, setiap orang pasti ingin hidupnya damai, betul? Setiap orang gak ada yang gak mau damai. Ya, setiap orang pengennya damai. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu Saudara. Berbicara tentang damai sejahtera, ya, ada banyak hal dalam kehidupan kita setiap hari yang membuat kita kehilangan itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, setiap hari mungkin ada aja hal-hal yang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu Saudara. Saya membagi ada 4 hal yang membuat kita secara tidak sadar itu akan mempengaruhi kesehatan mental kita dan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Yang pertama Bapak Ibu, kekhawatiran. Ya. Amsal 12 ayat 25 berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Bapak Ibu pernah khawatir? Pernah ya? Firman Tuhan, kekhawatiran digambarkan seperti beban yang menundukkan, membungkukkan orang. Kekhawatiran itu benar-benar menguras energi kita Bapak Ibu. Ya, seringkali di dalam pikiran kita kalau kita punya kekhawatiran ini berkembangnya cepat banget Bapak Ibu sih. Ya, ketika kita khawatir dalam satu hal, ya, kekhawatiran ini kok berkembangnya cepat sekali. Tahu nggak Bapak Ibu? Karena itulah yang dilakukan si jahat di dalam pikiran kita. Ya, pikiran kita itu adalah medan perangnya si jahat Bapak Ibu. Ya, si jahat seringkali memanahkan kekhawatiran-kekhawatiran dalam pikiran kita. Nah, kekhawatiran itu yang membuat kita kehilangan fokus Bapak Ibu Saudara. Fokus kita yang harusnya kepada firman, tapi di dalam kekhawatiran itu membuat kita fokusnya jadi kepada masalah. Nah, kekhawatiran ini membuat kita kehilangan damai sejahtera. Kekhawatiran ini akan membuat kita kehilangan sukacita Bapak Ibu Saudara. Ya, hal ini membuat kita fokus kepada masalah. Karena apa? Khawatir. Nanti kita belajar bagaimana kita mengalahkan kekhawatiran. Yang kedua, hal apa lagi yang membuat kita, yang mempengaruhi kesehatan mental kita dan membuat kita kehilangan damai sejahtera? Yang kedua, ketika kita membandingkan diri kita sama orang lain. Ya, Amsal 14 ayat 30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya, membandingkan diri ini munculnya ketika kita apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita mulai bandingin diri kita sama orang lain. Ketika kita mulai bandingin omset kita sama omset orang lain. Ya, ketika kita mulai bandingin pencapaian kita dengan pencapaian orang lain. Nah, membandingkan diri ini akan memicu ketidakpuasan dan menghilangkan rasa syukur kita Bapak Ibu. Kita jadi lupa bersyukur ketika kita fokus dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan itu yang terjadi kepada Saul Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika Saul sebenarnya tidak membandingkan dirinya dengan Daud, ya, tapi dia mendengar perempuan-perempuan bernyanyi, ya, perempuan-perempuan rakyatnya bernyanyi membandingkan Saul dengan Daud.
Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Itu membuat Saul iri, Bapak Ibu Saudara. Itu membuat Saul iri, dan itu lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Hal ini membuat Saul menjadi dengki sama Daud. Membandingkan diri, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam hidup kita, apakah hal ini sering terjadi? Kita membandingkan diri kita sama orang lain. Ya, ini akan mencuri. Kita akan kehilangan damai sejahtera kita, Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, ketika kita menyimpan kepahitan dan tidak mau mengampuni. Ibrani 12 ayat 15 berkata, akar yang pahit menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Berawal dari sebuah luka. Bapak Ibu Saudara, kepahitan itu benih, Bapak Ibu. Ya, sama. Firman itu benih yang sempurna. Tapi kepahitan luka itu juga benih. Kita mau mengizinkan benih ini tumbuh terus atau enggak, Bapak Ibu? Kepahitan itu, luka hati itu akan membuat kita kehilangan damai sejahtera Tuhan. Makanya kalau kita kepahitan, apa yang kita lakukan? Tambahin gula, Bapak Ibu. Biar enggak pahit. Ya, ketika kita dilukai, ya dengan teman bisnis misalnya, atau kita terluka dengan tersinggung dengan seseorang, ayo datang sama Tuhan. Ya, si jahat akan berusaha membuat kita, ingat Bapak Ibu, pikiran kita ini menjadi sebuah medan perang. Semuanya terjadi di pikiran kita. Perhatikan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya luka sama seseorang, ya, hal negatif dari orang itu akan muncul terus di pikiran kita. Hal negatif dari pikiran itu akan terus bermunculan. Bahkan ketika kita ketemu teman kita, tahu-tahu ngomongin ini orang. Kita ketemu orang lain, tahu-tahu ngomongin ini orang. Ya karena iblis ngerti, medan perangnya ada di pikiran kita. Makanya kita perlu jaga pikiran kita, Bapak Ibu. Ya, hal ini akan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kepahitan itu mencemarkan banyak orang. Ya, makanya ketika orang tersinggung dengan seseorang, dia akan mencari bolo. Ya, dia akan mencari teman dengan sama-sama orang yang tersinggung dengan orang tersebut. Karena itu akan mencuri damai sejahtera kita, Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, apa yang mencuri damai sejahtera kita? Hidup dalam dosa yang tidak pernah dibereskan. Mazmur 32 ini berbicara tentang Daud yang menyembunyikan pelanggarannya, Bapak Ibu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Daud menyembunyikan pelanggarannya, dia tertekan hidupnya. Ketika Daud menyembunyikan pelanggarannya, dia kehilangan damai sejahtera. Sebenarnya banyak orang kehilangan damai sejahtera itu bukan karena masalah, Bapak Ibu Saudara, tapi karena nggak taat pada firman. Banyak orang kehilangan damai sejahtera bukan karena persoalan, tapi karena nggak mau taat. Perhatikan ketika Daud mengakui pelanggarannya di ayat 32 pasal yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Nah, ini pas ayat 3 dan 4 Daud menyembunyikan pelanggarannya. Dia merasa tertekan sepanjang waktu. Tapi ketika Daud mengakui pelanggarannya, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, sebab Engkau mengampuni kesalahanku. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi.
Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa menipu. Daud menemukan kembali damai sejahteranya ketika apa Bapak Ibu Saudara? Ketika Daud mengakui pelanggarannya. Siapa yang gak pernah jatuh? Semua orang pernah jatuh. Semua orang pernah gagal. Tapi kita sebagai orang percaya ketika kita gagal, ketika kita jatuh, apa yang kita lakukan? Datang sama Tuhan. Jangan lari Bapak Ibu. Wah aku gak layak ini. Aku gak layak, aku gak mau ke gereja. Aku belum layak. Bukan seperti itu cara pikirnya. Datang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Aku gagal Tuhan. Ketika kita mengakuinya, damai sejahtera Tuhan ada dalam hati kita Bapak Ibu. Amin. Datang sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, firman Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini ada dua perbedaan yang Tuhan beritahu buat kita. Yang kuberikan kepadamu berbeda sama yang dunia beri. Berarti ada damai dari dunia, ada damai dari Tuhan Bapak Ibu. Ya Tuhan bilang, yang kuberikan ini beda. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, apa bedanya? Ada dua damai sebenarnya, damai yang dari dunia dan damai yang dari Tuhan. Ini bedanya Bapak Ibu Saudara. Perbedaannya, damai dari dunia, yang pertama adalah sumbernya Bapak Ibu. Sumbernya beda. Damai dari di dunia itu datangnya dari situasi yang terkendali. Kalau situasinya sesuai dengan keinginanku, aku damai nih. Kalau saldo rekeningnya banyak, damai nih. Ya kalau situasinya enak, damai nih. Sumbernya beda. Kalau damai dari Tuhan, datangnya dari pribadi Allah sendiri Bapak Ibu. Yang kedua, ketahanannya beda. Damai dari dunia itu rapuh, mudah hilang jika keadaannya berubah. Jika situasinya nggak sesuai dengan keinginan kita, kita kehilangan damai sejahteranya. Rapuh, damai dari Tuhan itu kokoh, walaupun keadaan belum berubah, tapi dia tetap kokoh. Ya, di sini saya percaya, di sini orang-orang yang kokoh. Ada kokoh Ivan, ada kokoh Alfian, kokoh Bobby. Ya, di sini orang-orang yang kokoh. Ya, kenapa tembok Cina itu kuat Bapak Ibu Saudara? Karena yang bangun kokoh-kokoh. Ya, kokoh-kokoh yang ada di sana. Ketahanannya beda. Dan cara kerjanya berbeda Bapak Ibu Saudara. Damai dari dunia itu cara kerjanya mengubah keadaan luar untuk membuat hati tenang. Tapi damai dari Tuhan itu mengubah hati dulu. Mempengaruhi kita dan merubah cara pandang kita. Itu damai yang dari Tuhan. Dan pengaruhnya pada hati damai yang di dunia itu cemas ketika keadaannya berubah. Damai dari Tuhan tetap tenang walaupun badannya belum pindah. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang ada dalam hati kita? Damai yang mana yang ada dalam hati kita? Wah, aku masih di damai yang dunia ini. Gak apa-apa, kita bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Kita bertumbuh, kita mau belajar bagaimana damai yang dari Tuhan itu ada dalam diri kita. Bagaimana damai sejahtera Tuhan itu ada dalam diri kita. Ya, Yesaya 9 ayat 6. Ya, Yesus, firman Tuhan berkata, Yesus itu Raja Damai. Miliki Yesus sebagai Raja Damai Bapak Ibu Saudara. Gak ada cara lain. Berbicara tentang damai itu sebenarnya bukan berbicara tentang situasi. Itu berbicara tentang seorang pribadi Bapak Ibu. Yaitu Yesus.
Ketika kita, Tuhan aku mau damai yang dari Tuhan. Langkah awalnya adalah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat Bapak Ibu. Gak ada cara lain. Ini satu-satunya cara. Ya, miliki Yesus sebagai Raja Damai. Banyak orang berpikir damai itu adalah kondisi yang tanpa masalah. Banyak orang berpikir damai itu hidup yang baik-baik aja. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Damai itu kita dapatkan dari satu pribadi, yaitu Yesus. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kita khawatir Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan? Ketika kita hidup dalam kebutuhan, apa yang kita lakukan? Firman Tuhan berkata, nyatakan segala keinginanmu kepada Tuhan. Datang Bapak Ibu. Tantangan apapun yang sedang kita hadapi, yang berusaha mencuri damai sejahtera kita, datang sama Tuhan. Jangan kamu khawatir tentang apapun. Firman Tuhan, tentang apapun. Nyatakanlah keinginanmu kepada Tuhan di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Nyatakan Bapak Ibu. Nyatakan kepada Tuhan. Ketika pikiran kita mulai membandingkan diri dengan orang lain, datang sama Tuhan. Dan inilah yang dilakukan, ini pernah terjadi dengan pemazmur Asaf Bapak Ibu. Dia merasa dirinya bingung melihat orang-orang fasik kok lebih diberkati dari Tuhan. Di Mazmur 73 ayat 3 sampai 5. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Pemazmur ini kehilangan damai sejahteranya ketika dia melihat orang-orang fasik. Kok mereka diberkati? Ketika dia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Mereka gemuk. Bukan berarti yang gemuk itu orang fasik ya Bapak Ibu ya. Pemazmur ini iri. Pemazmur ini kehilangan sukacitanya. Sampai di satu titik pemazmur berkata di ayat 16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ini Bapak Ibu Saudara perhatikan. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Cara pikirnya diubahkan oleh Tuhan. Cara pikirnya berubah ketika apa? Ketika pemazmur ini masuk di hadirat Tuhan Bapak Ibu. Fokusnya berubah, bukan lagi kepada orang-orang fasik. Fokusnya dia berubah kepada apa? Kepada Tuhan. Kepada janji Tuhan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Di dalam hadirat Tuhan, sudut pandang kita mulai berubah Bapak Ibu. Masalahnya masih enggak? Masih. Bapak Ibu punya hutang, masuk menara doa, keluar hutangnya lunas? Enggak. Ya, kita punya masalah, masuk di kamar doa, keluar masalahnya selesai? Enggak. Tapi cara pikir kita berubah Bapak Ibu. Cara pikir kita menghadapi persoalan berubah. Pemazmur ngajarin kita masuk di hadirat Tuhan. Ini merubahkan cara pikir kita. Ya, ketika kita menghadapi situasi-situasi yang di luar kendali kita, yang membuat kita kehilangan damai, datang sama Tuhan.
Nyatakan keinginanmu. Tuhan, aku kok khawatir ya. Ngobrol sama Tuhan Bapak Ibu. Tuhan, aku kok khawatir ya. Kerjaanku kok seperti ini. Tuhan, aku kok khawatir ya. Bapak Ibu Saudara, datang sama Tuhan. Tuhan akan merubahkan cara pikir kita. Ketika kita ada dalam sebuah kebutuhan, datang sama Tuhan. Tuhan akan memberi kita hikmat bagaimana kita bekerja. Tuhan akan memberi kita hikmat bagaimana kita mengatur setiap tantangan yang sedang kita hadapi. Cara pikir kita berubah. Jualan online ini akhir-akhir ini potongannya makin banyak Bapak Ibu. Ya, potongannya makin gede. Ya, dari Shopee, dari TikTok potongannya makin besar. Ya, banyak orang ketika saya ketemu dengan teman-teman gitu, ada yang telepon, wah sekarang nggak cucu. Ya dicucuk-cucuk lah. Ya, cara pikirnya beda kadang. Wah udahlah aku nggak mau jualan lagi. Oh yo eman-eman. Ya dinaikin harganya. Ya banyak hal yang membuat kita akan berpikir secara negatif menghadapi tantangan dunia ini. Saat ini jual beli mobil baru dibombardir Bapak Ibu, harganya hancur-hancuran. Para pedagang gak berani beli mobil. Ya mobil Cina, dari Cina lagi, kokoh lagi ya. Ya mobil Cina harganya hancur-hancuran. Ya. Ya. Jadi semua pedagang mobil kan pada telepon, kamu berani beli ini enggak? Enggak. Berani beli enggak? Enggak. Kenapa? Sama, produk Cina terlalu kokoh. Ya harganya hancur-hancuran. Ya semuanya pada berhenti beli mobil. Enggak berani. Ya tapi kita perlu datang di hadirat Tuhan. Kita tanya. Sudut pandang kita berubah. Tante ketawanya telat. Ya Bapak Ibu, ketika kita terluka nih, ya ketika kita dilukai sama seorang, datang sama Tuhan, Tuhan aku tersinggung ya. Tuhan aku terluka, Tuhan aku tersinggung, Tuhan tolong aku. Sudut pandang kita berubah Bapak Ibu. Tapi kalau kita nggak datang di hadirat Tuhan, ya pikiran kita akan terus menerus fokus kepada orang itu yang akan membuat kita semakin tersinggung. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan merubah cara pikir kita. Kapasitas hati kita semakin diperbesar. Cara pandang kita berubah. Itu sama terjadi sama keluarganya Ayub, Bapak Ibu. Ini yang terjadi sama Ayub. Ayub mengalami pencobaan yang luar biasa. Ya. Saya melihat pencobaannya Ayub ini ngeri ya Bapak Ibu ya. Bahkan di Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menceritakan tentang Ayub, mendengar kisah tentang Ayub itu hanya dari sudutnya Ayub tok. Ya, istrinya ini berkata seperti ini, menurut saya ini ya kesehatan mentalnya terpengaruh Bapak Ibu. Yang kehilangan anak bukan cuma Ayub. Istrinya juga kehilangan, istrinya juga berduka. Kehilangan anaknya 10 sekaligus. Sebagai seorang mama yang kehilangan anaknya sekaligus 10. Ya kesehatan mentalnya pasti terpengaruh. Pasti. Tapi di kitab Ayub itu gak ada ayatnya Tuhan menghukum istri Ayub. Gak ada. Yang Tuhan hukum adalah sahabat-sahabatnya Ayub. Tuhan tahu, ya istri Ayub itu tidak sempurna. Manusia bisa berduka. Ya, bahkan kondisi istri Ayub ini menurut saya kondisi yang sangat berat. Dia mesti merawat suaminya dengan penyakit yang menjijikkan, duduk di abu dan menggaruk tubuhnya dengan beling. Sebagai seorang istri, merawat Ayub itu sesuatu hal yang sangat sulit pasti. Ya, Ayub dan istrinya mengalami tekanan
yang berdampak pada kesehatan mental mereka, Bapak Ibu Saudara. Kondisinya Ayub seperti itu. Tapi perhatikan Bapak Ibu, di Ayub 42 ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan aku menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Cara pikir Ayub berubah ketika apa, Bapak Ibu Saudara? Ketika Ayub memandang matanya sendiri kepada Tuhan. Cara pandangnya berubah. Dia mengenal Tuhan dari kata orang. Tapi ketika dia datang sendiri sama Tuhan, cara pandangnya berubah. Dia mohon ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Dia menyesal dan mencabut perkataannya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Ayub datang sama Tuhan. Ketika cara pikir Ayub diubahkan tentang Tuhan. Ayat yang ke-7. Keadaan Ayub dipulihkan. Keadaan Ayub dipulihkan Bapak Ibu. Ayub kembali mendapatkan 14.000 kambing domba. Hitung sendiri Bapak Ibu, wokeh tenan. Ya, 6.000 unta. 1.000 pasang lembu. 1.000 keledai. Bukan kedelai, keledai Bapak Ibu ya. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Main bro, biar gak sepi bro. Bapak Ibu Saudara, banyak sekali tantangan yang kita hadapin, kita melihat dari sudut pandang kita sendiri. Ketika kita melihat dari sudut pandang kita sendiri, yang terjadi apa? Mentok. Gak ada solusi, gak ada jalan keluar. Tapi ketika kita masuk di hadirat Tuhan, kita bisa melihat, oh ini toh rencana Tuhan. Oh ini toh maksudnya Tuhan bagiku. Oh ini toh. Cara pikir kita akan diubah ketika kita datang sama Tuhan Bapak Ibu. Datang sama Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu, jaga pikiran kita. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Ini yang perlu kita jaga Bapak Ibu Saudara. Ini yang perlu kita jaga, pikiran kita. Sebelum memberikan ruang di pikiran kita, Bapak Ibu, ini tes Filipi 4 ayat 8. Ya, sebelum memberikan ruang di pikiran kita, coba pikirin. Yang kita pikirkan itu benar atau asumsi? Yang ada di pikiran kita itu mulia atau enggak? Yang ada di pikiran kita ini adil atau curang? Suci atau enggak? Manis atau pahit? Sedap didengar atau enggak? Berkebajikan atau menguntungkan diri sendiri? Ya, patut dipuji atau patut disesali? Jaga pikiran kita. Apa yang ada di pikiran kita Bapak Ibu? Diuji dulu dari sini. Filipi 4 ayat 8. Ketika kita berpikir tentang seseorang, pikiran ini benar apa enggak ya? Ya, ketika kita berpikir tentang kehidupan kita, tantangan yang sedang kita hadapi. Kalau jawabannya tidak Bapak Ibu, jangan biarin itu berlama-lama di pikiran kita. Ya, firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau dapat membedakan manakah kehendak Allah, yang baik, yang berkenan kepada Allah, bahkan
Tuhan yang sempurna. Karena kerinduan Tuhan buat kita apa Bapak Ibu? Cara kita berpikir itu berubah. Kerinduan Tuhan buat kita apa? Cara pandang kita berubah. Cara pandang kita menghadapi persoalan. Cara pandang kita menghadapi tantangan. Kerinduan Tuhan, cara pikir kita berubah. Ketika kita takut, ya ketika ketakutan ada dalam diri kita, apa yang kita lakukan? Ingat firman Tuhan, gantikan dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ketika kita ada dalam kekhawatiran, sudut pandang kita mesti berubah. Segala kekhawatiranku aku serahkan sama Tuhan, sebab Ia yang memelihara aku. Aku tidak khawatir tentang apapun juga. Serahkan sama Tuhan. Alihkan pikiran kita kepada firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di Matius 6 berkata seperti ini. Jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan atau minum. Jangan pula khawatir akan tubuhmu, akan apa yang kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat berikutnya berkata, pandanglah burung-burung di udara. Ada sebuah pengalian di sini Bapak Ibu Saudara. Pandanglah burung-burung di udara. Tidak menabur, tidak menuai, Tuhan pelihara. Ada perubahan fokus di sini. Fokus di mana dari kekhawatiran, fokusnya kepada firman. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung. Dari kekhawatiran, dari pikiran kepada kekhawatiran, kita mesti alihkan kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pikiran kita mesti penuh dengan firman. Karena itu yang menolong kita. Itu yang mengubahkan cara pikir kita. Datang di hadirat Tuhan dan dengar firman-Nya. Itulah yang membuat damai sejahtera Tuhan ada dalam diri kita Bapak Ibu. Situasinya apapun boleh kita hadapi. Tantangannya mungkin belum berubah. Tapi kita tetap damai sejahtera. Kita bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Damai sejahtera Tuhan bukan sesuatu yang datang dan pergi berdasarkan situasi. Tetapi sesuatu yang bisa dijaga dan pelihara melalui hubungan yang terus menerus dengan Yesus dan firman-Nya Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Siang hari ini saya mau ajak kita untuk menyembah Tuhan. Datang sama Tuhan. Masalah apapun yang sedang kita hadapi, tantangan apapun yang sedang kita hadapi, nyatakan keinginanmu kepada Tuhan. Dengar apa yang Tuhan mau katakan buat kita. Saya percaya ketika engkau datang, engkau pasti dengar. Pasti dengar Bapak Ibu. Datang sama Tuhan. Saya undang pemain musik, singers maju ke depan. Mari kita datang sama Tuhan Bapak Ibu. Situasi apapun yang sedang kita hadapi, tantangan apapun yang sedang kita hadapi, datang sama Tuhan. Nyatakanlah keinginanmu dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Haleluya. Shikaraya ramana mana karalamaya shiki. Hidup
tahu Bapak Ibu apa yang kita alami. Dan Dia sangat mencintai kita. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga, tak terduga cara-Mu. Amin. Ku andalkan di setiap langkah hidup. Tak terbatas kuasa-Mu, kuasa-Mu. Amin. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Amin Tuhan. Cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Tuhan tahu Bapak Ibu, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, kuasa-Mu. Amin. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Amin Tuhan. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya. Tuhan sangat mencintai kita Bapak Ibu. Dia tahu betul apa yang sedang kita alami. Dan Dia tahu betul jalan keluar dari setiap persoalan yang kita alami. Datang sama Tuhan Bapak Ibu. Nyatakan segala keinginanmu, nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Tuhan akan berbicara kepada kita. Tuhan akan mengubah cara pandang kita. Haleluya. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Ibu Sarah akan berdoa buat kita semua. Cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkat. Mari berdiri bersama-sama saudara. Kau tak menyerah
saudara, Tuhan Yesus berjanji kalau kita mau serahkan khawatir kita, Tuhan akan menggantikan dengan kelegaan. Beberapa saat saudara cerita kepada Tuhan apa yang kau khawatirkan. Oke, tunduk kepala dan cerita kepada Tuhan. Apa saja yang menjadi kekhawatiranmu? Tuhan Yesus, gantikan dengan damai sejahtera, kelegaan, karena Engkau telah berjanji, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, Ia akan memberikan engkau kelegaan. Marilah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Tuhan, terima kasih hari ini, saat ini kami sudah menaruh semua kekhawatiran kami kepadamu Tuhan. Engkau yang memelihara hidup kami. Terima kasih untuk hamba-Mu. Berkati kehidupan pribadinya, pelayanan, pekerjaan, serta keluarganya. Pakai menjadi alat yang heran di tangan-Mu. Sertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat. Urapi untuk menjangkau lebih banyak hati kepada Tuhan Yesus Kristus. Meteraikan firman-Mu di tempat terbaik dalam hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Pak Sani yang telah melayani kita. Saya subuh-subuh dapat informasi kalau anak dari teman saya yang pendeta, Pak Pendeta Prihatin, meninggal dunia umur 18 tahun, kecelakaan. Jadi saya langsung telepon dia, ya saya telepon dia bilangin, saya lagi di rumah sakit Bu. Lah kenapa? Aku operasi. Untuk apa? Untuk ngambilin pen karena tahun lalu dia kecelakaan juga. Dan tahun ini dia sedang dalam proses operasi untuk ngambil pen. Sedang dia dioperasi, anaknya ini mau nyambangi bapaknya. Ditunggu-tunggu nggak datang. Ternyata sudah pulang ke surga. Saya telepon dia nggak nangis, saya yang nangis. Saya pernah berkhotbah di gerejanya. Jadi saya bilang, kenapa ya dia bisa sedemikian? Saudara bayangkan, saudara lagi dioperasi, lagi menahan keperihan, lalu nunggu anak datang, ternyata anak itu sudah pulang ke surga. Jadi saya pergi pelayanan tadi di Birit, di parkir kendaraan, dan saya bilang, Tuhan Yesus, kenapa Mbok ambil anaknya Pak Prihatin? Kenapa engkau kasih dia 18 tahun sebagai kesenangan dan kebahagiaan orang tuanya, terus Mbok panggil lagi. Piye alasannya apa? Saya bersedih hati, tapi saya syukur kepada Tuhan bahwa hambanya ini kuat ya, kuat. Saya telepon dia biasa, dijawab saya biasa. Tidak ada nada kesedihan, tidak ada nada putus asa, malah saya yang telepon, saya yang menangis bercucuran air mata. Ya, saya yakin pasti itu damai sejahtera Tuhan ya, yang beda dari yang dunia berikan ya. Nah Tuhan, saya minta kalian yang muda-muda kalau naik kendaraan ya, satu jangan lupa berdoa. Jangan, karena apa? Bisa kita sudah benar, orang lain gak benar. Atau saya benar, orang lain benar, setan gak benar. Setan gak pernah ada benernya ya. Jadi saya selalu kalau bepergian, entah naik motor, naik mobil, begitu saya duduk saya bilang, Tuhan lindungi aku dari kecelakaan karena kelalaian aku, kelalaian orang, terutama kejahatan setan. Sebelum saya pergi ke Surabaya malam itu saya subuh, saya biasa ke gereja pagi hari untuk di Menara itu naik mobil. Gak ada hujan, gak ada angin, saya nyerempet mobilnya Mbak Priska. Sini ini jalan yang sama yang selalu saya lewat. Sampai di Brio itu ada cat mobilnya Mbak Ika. Saya waduh, apa ini ya? Saudara saya, firman Tuhan mengatakan kalau kita nggak mengakui pelanggaran kan kita tertekan ya. Nah itu tadi saya sebelum mulai doa saya chat Mas Aji, saya bilang, Kak, kok keluar lalu liatin mobilmu tadi aku nyerempet. Terus dia keluar, istrinya keluar, dia bilang gak apa-apa mah,
Ini di kompon selesai, puji Tuhan ya. Tapi damai sejahtera bisa. Kita udah menurut saya udah bener ya. Tapi ya ada banyak faktor. Sebab itu apalagi anak-anak muda kalau naik sepeda motor, saya yakin mereka nggak pernah naik kecepatannya di bawah 60. Bener ya? Pasti di atas 60. Kalau nggak di atas 60 itu bukan orang muda ya. Biasanya kalau di bawah 60 baru mak-mak. Nggak tahu kenapa gitu loh. Jadi jangan lupa berdoa. Yang terpenting adalah berdoa ya. Ya berdoa. Bilang Tuhan lindungi saya sebab saya nggak bisa melindungi diri sendiri. Ya pokoknya ada sebutannya itu loh. Saudara tahu itu ada cara orang-orang di mana-mana kalau keluar rumah kakinya dihentakkan 3 kali. Ada cara orang di mana-mana. Nah cara saya bilang keluar langsung dalam nama Yesus. Tuhan lindungi saya sebab saya nggak bisa melindungi diri. Dari kelalaian saya, kelalaian orang, terutama kelalaian itu si jahat ya. Saudara harus hati-hati ya di jalan raya, jangan kebut-kebutan. Baru belajar naik sepeda motor nggak punya SIM pula ya. Tapi ngebutnya di atas 60 ya, bertobat ya. Baik ya. Oke, saya serahkan kepada yang memimpin acara. Puji Tuhan, yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya. Baiklah, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Kami mengundang dengan penuh hangat. Silakan bangkit berdiri yang baru pertama kali hadir. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita satukan hati, kita angkat persembahan kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang begitu menguatkan setiap kami. Bagaimana damai sejahtera-Mu memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Sebentar kami akan memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan kami. Kami percaya Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pakai bagi gereja ini, bagi kota Klaten, bahkan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami memberi dengan penuh sukacita dalam satu nama yang hidup, nama Yesus Kristus. Amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, Tak perlu khawatir sebab Dia sanggup. gerakkan kakimu, Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir sebab Dia sanggup. sekarang Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. sekarang nyanyikan kebesarannya Yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. nyanyi bagi Dia, Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, Engkau sumber damai sejahtera bagi kami Amin. yang melampaui segala akal pikiran kami. Dan damai yang Kau berikan kepada kami tidak seperti yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Betapa luar
luas, lebar dan dalamnya. Damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami. Sungguh kami sangat bersyukur kepada Engkau. Dan damai itu Tuhan Kau tetapkan di dalam diri kami. Tuhan tolong kami untuk kami mampu Tuhan menjaga melalui kekuatan Roh Kudus-Mu. Dan kami bawa ya Tuhan damai sejahtera yang Kau berikan itu kepada kami, kepada setiap pribadi yang kami jumpai. Amin. Amin. Sebab kami sadar betul Tuhan siapa kami, bahwa kami adalah agen-agen daripada-Mu Tuhan. Amin. Untuk kami menyuarakan damai sejahtera kepada siapapun juga, di setiap tempat kami ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kerinduan doa kami, bangsa kami Tuhan lawat. Tuhan memberkati, anugerahkan dengan damai sejahtera dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Kau menghapus setiap air mata. Dan Tuhan adalah Allah yang memberikan sukacita bagi bangsa kami. Bapa, hujan pertobatan Tuhan nyatakan, hujan kemuliaan Tuhan anugerahkan bagi bangsa kami. Dan bangsa kami akan melihat kemuliaan Allah Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan, untuk Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Sarah Antoni, yang Tuhan pilih, Tuhan tetapkan untuk mengembalakan kami Tuhan, domba-domba-Mu ya Bapa. Tuhan tolong ya Bapa, Engkau semakin memberikan urapan berlipat kali ganda ya Bapa. Hati seorang hamba, hati seorang abdi Allah, Engkau nyatakan senantiasa kepada Ibu Gembala untuk semakin Tuhan merawat kami semua ya Bapa. Dan kami Bapa sangat bersyukur sebab kami Tuhan boleh bertumbuh dalam iman kepada Engkau. Kami boleh bertumbuh dalam pengenalan yang benar kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati ya Bapa di dalam pelayanannya. Engkau memberkati di dalam keluarga rumah tangganya. Juga Engkau Tuhan memberkati putra putrinya dan juga untuk suaminya ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan kemuliaan Allah Engkau hadirkan di dalam rumah tangganya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga serahkan anak-anak-Mu yang lain, para hamba-hamba Tuhan yang ada di cabang-cabang, para pengkhotbah, para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Bapa, Engkau telah memilih kami semua. Kami percaya Engkau menyertai kami dan Engkau senantiasa mengurapi kami ya Bapa. Untuk kami Tuhan senantiasa mengobarkan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sehingga kami Tuhan sungguh akan melihat dan semakin melihat Tuhan kuasa Allah dinyatakan di dalam setiap pelayanan-pelayanan kami, di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kami, dan Engkau Tuhan dipermuliakan adanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga pada saat ini ingat ya Bapa, untuk ulang tahun gereja pada tanggal 31 Agustus pada saat ini Tuhan, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Panitia yang sudah terbentuk, anak-anak-Mu yang pada saat ini sedang mendukung, baik itu dana ataupun juga doa atau juga segala sesuatu yang dikerjakannya Bapa. Tuhan memberkati semua ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk persiapan-persiapan Tuhan, Kau satukan kami semua untuk pada saat ini ulang tahun ini Tuhan. Kerinduan dan doa kami semakin banyak orang akan datang melalui gereja ini, akan datang Tuhan melalui anak-anak Tuhan yang di SGSJA Filipi, baik itu dari pusat sampai cabang-cabang yang ada. Dan kami percaya Tuhan, dan sungguh kami percaya setiap kebaktian-kebaktian yang ada, setiap ibadah-ibadah komsel yang ada, bahkan ibadah-ibadah yang diselenggarakan melalui gereja ini Tuhan, di sana penuh dengan kemuliaan Allah. Gereja Tuhan senantiasa akan berpengaruh semakin luas, dan Tuhan penuhkan dengan jiwa-jiwa yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk visi 555 ya Bapa. Kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan. Dan Engkau Tuhan, Engkau nyatakan ya Bapa kepada gereja ini
5.000 penyembah Amin. di hadapan Bapa di surga. Dan digenapi di tahun ini, biarlah sesuai kehendak-Mu ya Bapa, terjadi dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga pada saat ini berdoa ya Bapa, khususnya untuk Klaten dan sekitarnya. Kami mengimani kepada Engkau Tuhan. Amin. Setiap jengkal tanah yang kami ijak, di sana Tuhan akan terdengar. Di sana Tuhan akan ada suara pujian kemuliaan kepada Allah. Dan setiap jengkal tanah tersebut Tuhan, kami rebut dan kami persembahkan untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sehingga Klaten Tuhan, dari utara, selatan, timur dan barat, penuh dengan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga tidak lupa Tuhan menyerahkan untuk ibadah nanti sore jam 6. Kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau memberkati setiap tim musik, Engkau memberkati pamong tamu, Engkau memberkati multimedia, Engkau Tuhan juga memberkati dance, Engkau Tuhan juga pada saya memberkati tim pujian penyembahan. Dan kami Tuhan berdoa minta kepada Engkau, kirimkan Tuhan jiwa-jiwa lama dan baru memenuhi gereja ini. Lantai 1 dan 2 di sini dilawat oleh Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Dan doa keinginan dan doa kami pada saat ini Tuhan, senantiasa penuh kemuliaan Allah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan akhirnya Tuhan, kami sangat percaya apa yang kami pinta, apa yang kami doakan, dan apa yang kami mohonkan kepada Engkau Tuhan, Engkau Bapa mendengar dan menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami telah berdoa dan menjawab syukur. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin.